ini adalah channel YouTube saya dan saya mau share salah satu prosedur kerja praktikum fisika di sekolah saya. Judul praktikum ini adalah gerak arus baterai. Pada praktikum kali ini, saya merupakan baterai seperti berikut. Yang pertama adalah sebuah statif, kemudian sebuah papan kayu, kemudian sebuah balok kayu, meteran, dan stopwatch. Untuk simbolnya kita bisa menggunakan stopwatch dari kayu. Selanjutnya untuk melakukan kerja saya lakukan adalah ini. Pertama, saya mengukur sekitar kurang lebih 35 cm pada statif dan mengencangkan statif pada ukuran tersebut. Kurang lebih saya sudah dari statifnya ukuran seperti ini. Kemudian letakkan papan kayu di atas gunungan statif. Selanjutnya, untuk memperhitungan waktu, pertama ambil balok dan ukurlah di ukuran yang kita inginkan. Pada kali ini saya memberikan 5 perlakuan, yaitu pada ukuran 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Untuk perlakuan pertama, yaitu pada 100 cm, letakkan balok kayu pada garis yang tertutup. Kemudian saat kita melepaskan balok kayu, tekan juga stopwatch untuk mengukur perhitungan waktunya. Contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama pada ukuran 80 cm. Dan kita melakukan yang sama pada perlakuan juga yaitu 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Dan jangan lupa untuk mencatat hasil perhitungan waktu menggunakan stopwatch di buku kamu. Dan untuk langkah pertama ini, lakukan sebanyak 3 kali perlakuan sehingga mendapatkan data yang akurat. Dan untuk langkah selanjutnya itu langkah kedua, ketika papan, kemudian turunkan kencang statif sebesar kurang lebih 5 cm ke atas meteran. Jangan tahu terlebih dahulu dan tandai pada statif. Kemudian kita turunkan kencang statif. Untuk langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama, yaitu dengan memasang papan dan mengukur panjang lintasan serta mengukur lama waktu pengukuran. Percobaan ini dilakukan untuk mengukur kecepatan pada lintasan yang dilalui oleh saya. Dan berikut merupakan hasil dari pengamatan yang saya dapat. Pada tabel tersebut terlihat dari perlakuan yaitu 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Kemudian ada T1, T2, dan T3. Kemudian kamu juga mengukur data dan mendapatkan hasil sebagai berikut. H adalah ketinggian dari lintasan yang kamu ukur. Dan kamu mengukurnya dalam satuan internasional yaitu meter. Dan seperti seperti berikut. Dan kemudian X adalah panjang lintasan yang dilalui oleh balok kayu. Dan kami juga mengukurnya dalam satuan internasional yaitu meter. Baik, dan berikut merupakan data kedua yaitu statif diturunkan. Sama seperti data pertama, diketahui dari perlakuan yaitu dari 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Kemudian saya juga mengukur lama waktu tempuh dari belokan tersebut seperti pada tabel. Kemudian saya juga mengkuadratkan waktu tersebut. Dan untuk mencari percepatannya pada tabel, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. S atau jarak sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Tapi karena V0-nya adalah 0 sehingga dapat berhitung, jadi S sama dengan setengah AT kuadrat. Dan untuk sebagai contohnya, kita masukkan perlakuan pertama pada rumus tersebut. Diketahui S dan 100 cm dan V0 dan 0 dan kemudian setengah AT kuadrat. 100 sama dengan setengah kali A kali 25. Dan kemudian dicoret-coret sehingga jadi 100 sama dengan 12 kali 5. Untuk dari A sama dengan 100 per 12 kali 5 sehingga dihasilkan 8 cm per sekon kuadrat adalah kecepatannya. Kemudian karena kita mempunyai dalam satuan internasional sehingga kita bagi dengan 1 yaitu jadi 0,08 meter per sekon kuadrat adalah kecepatannya. Kemudian
grafik sebagai output. Di mana diketahui kemudian X adalah A atau kecepatan dalam rangka respon model, dan kemudian adalah waktunya 1, 2, 3, 4. Dan berikut akan grafik. Oke, di dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa massa benda, panjang lintasan, serta ketinggian papan lintasan akan sangat mempengaruhi gerak benda. Selain itu akan mempengaruhi lama waktu tempuh benda serta kecepatan dan percepatan dari benda tersebut. Demikianlah video yang dapat saya sharekan untuk kalian semua. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ambil yang positif saja dan jangan ambil yang negatif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. See you, bye-bye, sampai berjumpa lagi.